Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan sumber APBD di Tulungagung dan di Jawa Timur serta fungsi APBD di Tulungagung dan di Jawa Timur. APBD asli daerah. APBD dibedakan menjadi 3, yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan asli daerah sendiri dibedakan menjadi 4, yaitu retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, pajak daerah, dan lain-lain dari PAD yang sah. 2. Dana perimbangan dibagi menjadi 4, bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Lain-lain pendapatan yang sah, pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian otonomi daerah, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya. Sumber APBD di Tulungagung dan di Jawa Timur terbilang sama, namun jumlahnya saja yang berbeda. Di Tulungagung sendiri sebesar 785.388.162.504 rupiah. Sedangkan di Jawa Timur sendiri kurang lebih ada 30 triliun. Untuk fungsinya, kedua APBD di Tulungagung dan Jawa Timur kurang lebih sama, yaitu fungsi otorisasi, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Untuk penjelasan fungsinya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Silakan. Fungsi otorisasi. Fungsi otorisasi. Fungsi otorisasi merupakan penyelenggaraan sistem pengaturan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Jadi berdasarkan pernyataan tersebut, fungsi otoritas adalah menyelenggarakan sistem di mana sistem tersebut mengatur dan mengawasi keuangan negara, keuangan daerah. Seperti contoh fungsi APBN, yaitu menciptakan lapangan kerja pada daerah-daerah tertentu dan mengurangi ketimpangan antar daerah. Selanjutnya, 2. Fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan adalah tujuan bagi negara untuk merencanakan proyek berbagai kegiatan kedepannya pada tahun ini, sehingga jika anggaran belanja sudah disusun secara rapi, maka negara bisa membuat berbagai rencana kegiatannya guna mendukung pembelanjaan tersebut. Kemudian fungsi pengawasan. APBD digunakan untuk mengawasi efisiensi dari pengelolaan keuangan daerah, sehingga dengan adanya APBD dapat menjadi pedoman apakah penyelenggaraan keuangan daerah sesuai dengan yang ditetapkan atau tidak. Kemudian fungsi alokasi. APBD yang telah dibuat dan diarahkan untuk mengalokasikan kebutuhan di berbagai sektor guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat daerah. Sektor tersebut dapat berupa pengurangan angka pengangguran, efisiensi sumber daya, dan efektivitas perekonomian. fungsi distribusi. Fungsi distribusi adalah proses distribusi untuk menyalurkan produk atau produsen kepada konsumen. Lebih detailnya terdapat 6 fungsi pokok penyaluran, mulai dari pengangkutan, penjualan, pembelian, penyimpanan,
pembakuan standar kualitas barang serta penggunaan resiko. Fungsi-fungsi distribusi yaitu membantu menyalurkan barang dan jasa hasil produk dari produsen ke konsumen, mempermudah konsumen untuk mendapatkan barang kebutuhannya, membantu produsen untuk menjual barangnya, dan membantu meningkatkan kesejahteraan kemakmuran masyarakat. Selanjutnya fungsi stabilitas, bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan memperbaiki keseimbangan fundamental perekonomian. Sudah. Cukup sekian penjelasan dari kami. Untuk sesi pertama dan terakhir saya akan membuka 3 pertanyaan. Silakan angkat tangan. Untuk sesi tanya jawab saya buka 3 pertanyaan. Silakan angkat tangan. Silakan. Pertanyaannya dari Mbak April. Apa contoh fungsi APBD stabilisasi? Lanjut ke pertanyaan kedua. Perbedaan fungsi alokasi dan distribusi. Pertanyaan ketiga. Apa saja kegiatan non pajak? Oke, makasih. Untuk pertanyaan nomor 1 akan dijawab oleh Mbak Repi. Fungsi alokasi untuk menentukan secara tepat kemana dana akan dialokasikan. Fungsi distribusi berguna untuk menentukan lebih spesifik lagi bagaimana cara dana tersebut akan didistribusikan ke seluruh segmen ekonomi. Sudah. Untuk pertanyaan nomor 2 akan dijawab oleh Anak-anak. Mas Fauzan. Oke. Contoh fungsi stabilitas. Fungsi stabilitas adalah fungsinya menstabilkan keadaan ekonomi. Contohnya begini. Ketika harga barang dan jasa naik, pemerintah akan menaikkan pajak sehingga jumlah uang yang beredar akan berkurang dan harga-harga bisa normal kembali. Wes. Siapa nomor 2 silakan. Gimana Mbak April? Untuk nomor 3 akan dijawab oleh Mas Rifki. Soal apa saja bagi hasil non pajak, bagi hasil atau DPH non pajak itu meliputi DPH pajak, DPH kehutanan, DPH mineral dan batu bara, DPH minyak bumi dan gas alam, dan DPH pengusahaan panas bumi, DPH perikanan. Oke, sudah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.